Bab 44. Wajah Danu dan Dodi memerah. Kalau rumah sudah selesai dibangun, sudah saatnya juga sudah mereka menikah. Sony tampak berseri-seri. Kalau rumahnya sudah selesai dibangun, dia juga sudah mapan. Aku terlalu sibuk beberapa hari ini. Besok aku akan memesan bata, kayu, dan mencari tukang. Hasan juga sangat antusias. Kalau sudah membangun rumah untuk kedua anaknya dan mereka sudah menikah, berarti tugasnya juga sudah selesai. Cari lebih banyak bahan dan tenaga kerja. Aku juga ingin membangun rumah besar. Wira mengungkapkan sebuah berita mengejutkan lagi, membuat ketiga orang itu terkesiap. Setelah rapat selesai, keempat orang itu pun pergi. Namun, begitu keluar dari pintu, keempat orang itu kembali lagi sambil membawa tiks saudara keluarga Gabrata. Gavin membawa seekor kambing yang telah dikuliti, Gandhi membawa seekor kelinci, dan Ganjar membawa seekor ayam kampung. Duk. Begitu melihat Wira, ketiga orang itu langsung bersujud. Kenapa kalian ini? Ayo berdiri. Wira tidak bisa menerima perlakuan seperti ini. Jadi, dia buru-buru mengapa mereka untuk berdiri. Namun, ketiga orang itu tetap tidak mau berdiri dan hanya mendongak menatap Wira. Hasan, Danu, dan Dodi buru-buru menghampiri dan ikut membantu memapah mereka. Puan, kami telah bersalah padamu, tapi kamu malah sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kamu juga bahkan memberi kami uang untuk mengobati adik kami. Kami benar-benar berterima kasih padamu. Gavin menyerahkan kambing gemuk yang dibawanya itu sambil berlinang air mata. Ayam kampung dan kelinci ini adalah hasil tangkapan kami. Kambing ini kami pelihara sendiri, jadi tidak terlalu berharga. Kami harap Tuan mau menerimanya. Gandhi dan Ganjar juga menyerahkan ayam kampung dan kelinci itu dengan mata berkaca-kaca. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka bertiga sudah pasti akan jadi tahanan kerja paksa setelah ditangkap oleh Jamadi. Namun, pada akhirnya Wira malah hanya menangkap satu orang dan melepaskan dua di antaranya. Keluarga mereka memang merasa sangat bersyukur, namun, mereka tetap masih merasa ragu karena Wira menangkap salah satu dari ketiga bersaudara itu. Tak disangka, Gandhi pulang ke rumah setelah ditahan sehari. Ketiga bersaudara itu langsung menangis sambil memeluk satu sama lain. Baiklah, aku akan menerimanya. Kalian jangan bersujud lagi. Wira menerima pemberian mereka karena takut ketiga bersaudara itu akan berlutut padanya lagi. Hasan dan ketiga orang lainnya mengambil hadiah yang diberikan oleh ketiga saudara itu. Meski sudah sedikit lega, ketiga bersaudara itu tetap saja merasa malu. Sebab, hadiah mereka itu bahkan tidak senilai 1000 gabak. Melihat kejujuran ketiga pemuda ini, Wira berkata, apa rencana kalian selanjutnya? Tuan tenang saja, walau harus mati sekalipun, kami tidak akan jadi pencuri lagi. Gavin mengucapkan sumpah, diikuti dengan anggukan dari Gandhi dan Ganjar yang setuju dengan ucapannya. Wira kemudian berkata, kalau kalian tidak keberatan, bergabung saja dengan tim penangkap ikan. Berikan gaji yang sama kepada mereka, masing-masing 2000 gabak per bulan. Bu. Ketiganya kembali berlutut dengan wajah yang dibanjiri air mata. Terima kasih, Tuan, kami akan berusaha sebaik mungkin. Upah tim penangkap ikan yang paling rendah adalah 2000 gabak per bulan. Mereka bahkan diberi makan 3 kali sehari, dengan jatah 250 gram daging per hari. Fasilitas sebagus ini tidak bisa ditemukan di tempat kerja manapun. Bisa dibilang, kalau diterima di tim penangkap ikan, mereka sudah jadi orang terkenal di dusun Pimola. Jika ada pemuda yang belum menikah dan menyukai seorang gadis, mereka hanya perlu mengirimkan seorang mak comblang untuk mempersunting gadis tersebut. Bahkan penduduk lokal dusun Darmadi sekalipun belum tentu bisa diterima dalam tim penangkap ikan ini. Namun, mereka yang merupakan mantan pencuri ini malah bisa diterima. Pada saat ini, ketiga bersaudara itu diam-diam bersumpah dalam hati.
Mereka harus membalas kebaikan Wira dengan nyawa mereka. Hasan, Danu, dan Dodi tentu saja merasakan persaingan yang semakin ketat. Namun, ketiganya tetap merasa senang. Sebab, semakin banyak orang yang bergabung, kekuatan mereka juga akan semakin besar. Sebagai anggota inti tim, mereka tahu jelas bahwa bisnis yang benar-benar menghasilkan uang besar bagi Wira adalah bisnis gula pasir. Dengan keuntungan sebesar itu, mereka tidak berani memperdagangkannya secara bebas karena kekuatan mereka masih terlalu lemah untuk melindunginya.